Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yoga Setiawan di channel Guru Gulo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar matematika. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nah, kalau teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, misalkan saya punya cerita Andi mau berangkat ke sekolah dari rumah sejauh 500 meter melalui jalan ini, terus 300 meter melalui jalan yang ini, dan 100 meter melalui jalan yang ini. Nah, perjalanan Andi akan kita hitung secara dua kali, jadi pulang dan berangkatnya. Nah, total jalan atau jarak yang dilalui oleh Andi tentu akan bernilai sebuah bilangan positif. Kalau kita dulu belajar garis bilangan, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Nah, kalau dalam konsep jarak semua akan bernilai positif. Nah, itulah nilai mutlak. Setiap bilangan akan bernilai positif. Nah, jadi ini definisinya ya. Nilai mutlak adalah nilai bilangan yang selalu positif. Ingat, yang selalu positif. Nah, bagaimana tanda nilai mutlaknya? Nah, ini adalah tanda nilai mutlaknya. Jadi nanti di sini ada bilangan ya, terus diberikan tanda nilai mutlak. Nanti pembacanya adalah nilai mutlak dari bilangan berapa gitu. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu konsep nilai mutlak? Kita akan belajar bersama-sama mulai dari garis bilangan berikut. Nilai mutlak itu sama saja berapa jarak suatu bilangan dengan titik nol. Oke, nah misalkan saya punya di sini dibacanya gimana nih? Oke, nilai mutlak dari 3. Oke, nilai mutlak dari 3 berapa? Nah, misalkan saya punya bilangan 3 di sini. Berarti jarak dari 0 ke bilangan 3 berapa? Itulah nanti nilai mutlaknya. Ingat ya, jarak tadi selalu bernilai positif. Nilai mutlak selalu bernilai positif. Sekarang kita hitung jaraknya ada berapa. 1 dari 0 ke 1, 2 dari 1 ke 2, dan 3 dari 2 ke 3. Totalnya jarak dari bilangan 0 ke 3 adalah 3 langkah. Berarti nilai mutlak dari 3 adalah 3. Oke, lanjut ya. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang nilai mutlak dari negatif 3. Nah, jarak dari bilangan 0 ke negatif 3 berapa? Nah, bilangan negatif 3 ada di kirinya 0. Ingat ya, meskipun kalau dulu kita belajar di SMP, ke kanan arahnya positif, ke kiri arahnya negatif. Sekarang kita belajar tentang konsep nilai mutlak. Kita tahu jaraknya berapa, itulah nilai mutlaknya. Jaraknya 1, 2, 3. Berarti nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Oke? Nah, nilai mutlak dari 3, 3. Nilai mutlak dari negatif 3, 3. Nah, itu sama dengan definisi kita tadi. Nilai mutlak adalah nilai bilangan yang selalu positif. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah, seperti saya punya nilai mutlak dari negatif 4, pasti 4. Karena dia selalu positif. Nilai mutlak dari 11, 11. Nilai mutlak dari negatif 1 per 3, 1 per 3. Dia sebuah pecahan, nilai mutlak negatif, pasti juga hasilnya positif. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak, ini dibaca nilai mutlak X ya, didefinisikan sebagai nilai mutlak X ada dua kondisi di sini. Akan bernilai X atau nilai mutlak itu tadi X ketika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan kondisi yang kedua adalah negatif X ketika nilai X-nya kurang dari 0. Lebih dari sama dengan 0 artinya X-nya bernilai positif.
Oke. Dan nilai mutlak juga akan diperoleh ketika nilai X-nya negatif atau kurang dari 0. Seperti contoh yang tadi, nilai mutlak yang menghasilkan 3 itu ada dua kondisi. Yang pertama ketika nilai mutlaknya 3 atau X-nya positif, dan yang kedua nilai mutlaknya negatif 3 atau X-nya negatif. Oke? Sip. Nah, pokok bahasa nilai mutlak ada 3. Yang pertama, konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk saat ini kita akan membahas konsep nilai mutlak. Nah, contoh soalnya ya. Sebelumnya ingat dulu, catat. Nilai mutlak selalu positif. Berarti setiap bilangan yang ada di dalam tanda mutlak pasti akan bernilai positif. Nah, sekarang soal yang pertama, hasil dari mutlak atau nilai mutlak 10 dikurangi mutlak negatif 6 ditambah nilai mutlak negatif 4 adalah. Nah, sekarang kita jawab. Nilai mutlak dari nilai mutlak dari 10 adalah 10. Dikurangi nilai mutlak dari negatif 6 adalah 6. Ingat ya, selalu positif. Jadi semua bilangan yang ada di dalam tanda mutlak pasti nilainya selalu positif. Ditambah nilai mutlak dari negatif 4. Nah, kalau sudah seperti ini, gampang sekali ya. 10 dikurangi 6 ditambah 4. 4 sama dengan 4 ditambah 4. Hasilnya 8. Gitu ya. Udah ya? Oke, sip, lanjut. Yang kedua, hasil dari nilai mutlak 3 dibagi negatif 4. Oke, nilai mutlak 3 dibagi negatif 4 atau nilai mutlak dari 3 per negatif 4. Ini sama saja negatif 3 per 4. Gitu ya. Negatif 3 per 4. Nah, pembagian dikali nilai mutlak negatif 8. Nah, nilai mutlak dari 3 per negatif 4 sama saja 3 per 4. Selalu bernilai positif dikalikan dengan nilai mutlak negatif 8. 3 per 4 dikali 8, ya bisa kita lakukan penyederhanaan 4 sama 8. Ya, ini jadi 1, ini jadi 2. Sama-sama dibagi 4. Lalu tinggal 3 dikali 2, hasilnya 6. Gitu ya. Sip, lanjut. Nomor 3. Hasil dari 3 kali 2 dikurangi 8, tetapi ini di dalam tanda mutlak. Berarti bacanya hasil dari nilai mutlak bilangan 3 kali 2 dikurangi 8 dikurangi nilai mutlak 4 ditambah nilai mutlak, ingat ya, ini ada di dalam tanda mutlak ya, nilai mutlak dari 1 plus 3 dikali 4. Hasilnya gimana? Yuk, satu persatu. 3 kali 2 dikurangi 8. Kita masih dalam tanda mutlak. 3 kali 2, 6. Dikurangi 8. Berarti ini bacanya nilai mutlak dari 6 dikurangi 8. Dikurangi nilai mutlak dari 4 berapa? 4. Ditambah nilai mutlak dari 1 plus 3 dikali 4. Nah, ini masih dalam tanda mutlak ya. Nah, penjumlahan dan perkalian itu lebih kuat yang perkalian. Maka dari itu kita dahulukan operasi yang perkalian. Jadi 1 ditambah 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti nilai mutlak dari 1 tambah 12. Sekarang nilai mutlak dari 6 dikurangi 8 sama saja nilai mutlak dari negatif 2. Dikurangi 4 ditambah dengan nilai mutlak dari 1 plus 12 sama dengan nilai mutlak dari 13. Lanjut. Nilai mutlak dari negatif 2 itu 2 dikurangi 4 ditambah nilai mutlak dari 13 adalah 13. Berarti hasil akhirnya 2 dikurangi 4 negatif 2 ditambah 13. Ini pengurangan dan penjumlahan sama kuat ya. Berarti kita bisa kerjakan dari yang awal dulu. Negatif 2 ditambah 13 sama dengan 11. Oke? Sip. Lanjut. Untuk soal yang keempat. Untuk X sama dengan negatif 3, maka nilai 16 dikurangi nilai mutlak dari nilai mutlak X dikurangi 5. Nah, ini nilai mutlaknya ada 2 ya.
ada nilai mutlak yang besar ini, tapi di dalamnya juga ada nilai mutlak. Nah, X-nya adalah negatif 3. Sekarang kita ubah. 16 dikurangi, ingat ini nilai mutlak, X-nya juga nilai mutlak. Berarti nilai mutlak dari nilai mutlak negatif 3 dikurangi 5. Oke, bacanya gitu. Ada dua nilai mutlak. Jadi, hasilnya 16 dikurangi nilai mutlak dari nilai mutlak negatif 3 kan 3. Ini 3 dikurangi 5. Lanjut, 16 dikurangi nilai mutlak dari 3 dikurangi 5 adalah nilai mutlak negatif 2. Ini 3 kurangi 5 kan negatif 2. Masih dalam tanda mutlak. Hasilnya 16 dikurangi nilai mutlak dari negatif 2, 2. Maka dari itu kita peroleh hasil 16 dikurangi 2, 14. Gitu? Oke, sip saya. Nah, untuk memahami atau untuk pemahaman kalian lebih lagi, silahkan kalian mempelajari contoh soal berikut. Kalian bisa pause dulu videonya dan kalian bisa mengerjakannya di buku tulis. Kalau kalian bingung bisa masukkan di pertanyaan di kolom komentar. Oke, see you.